tidur. Sebagian udah sambil pegang pulpen. Masya Allah. Maka harapan anak kamera itu nyuting yang tidur-tidur tuh jemaah. Tapi sebelum kita mulai, ana minta kepada semua untuk menjulurkan tangannya ke pundak yang di depannya. Nah, pegang tuh. Bismillah. Kita saudara jemaah. Dari manapun kita berada, ya antum pijat tuh terus. Ibu-ibu. Ya. Nah. Ini subhanallah. Ada yang malas yang di sebelahnya dipijat. Nah. Ya, udah atas sekarang selonjoran dikit antum. Cari tempat selonjoran biar nggak tidur antum. Nah, kakinya aneh lihat antum kuat banget jemaah. Dari tadi duduk nggak gerak gitu ya. Ternyata tidur Ustaz. Masya Allah. Ya, kakinya mau selonjor dulu. Nah, Masya Allah. Ada kiriman apa itu? Sayyarah. Nanti. Baik, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabb alam semesta ini. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Yang kalau bukan karena hidayah Allah, enggak mungkin kita menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu yang engkau telah mengampuni dosa-dosanya, yang engkau telah melapangkan dadanya, yang engkau telah meletakkan beban darinya dan mengangkat reputasinya. Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah manusia pilihan. Beliau adalah orang yang terbaik di antara kita. Beliau adalah orang yang paling bersungguh-sungguh dan puncaknya ketika bulan Ramadan. Beliau adalah hamba yang paling giat dan penuh dengan semangat. Puncaknya pada bulan Ramadan. Beliau adalah orang yang paling mulia dan puncaknya di bulan Ramadan. Beliau adalah orang yang paling dermawan dan puncaknya di bulan Ramadan. Semoga salawat Allah, salam Allah, berkah Allah senantiasa tercurahkan kepada beliau, keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau dan seluruh sahabat beliau. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kenapa hari ini kita hadir di sini? Apa yang menggerakkan kaki kita untuk kemari? Apa yang mendorong untuk menghabiskan waktu duduk berdesak-desakan di tempat ini? Kita semua di tempat ini menanti bulan Ramadan. Dia akan datang. Hanya tinggal hitungan hari, 5 atau 6 hari. Ramadan akan tiba. Bulan Ramadan, tamu yang membawa berjuta kebaikan. Bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan diwajibkannya bagi umat Islam berpuasa di siang harinya. Dan dianjurkan untuk menghidupkan malamnya dengan sholat tahajud. Tapi kita juga nggak tahu. Apakah kita akan berjumpa dengan Ramadan? Apakah kita akan bisa hadir di bulan Ramadan? Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kita ke bulan Ramadan. Dan bantu kita ya Allah untuk bisa menghidupkan malamnya dengan tahajud, siangnya dengan berpuasa. Kalau bukan karena Allah, kita nggak mungkin sampai ke bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, ketahuilah,
bahwa tidak ada orang baik kecuali orang yang Allah jadikan dia orang baik. Yang hadir di tempat ini tidak boleh sombong, tidak boleh sok suci. Dia bisa hadir di masjid ini mengikuti kajian dari pagi sampai siang. Ada yang datang dari luar kota, ada yang datang menyeberangi pulau. Subhanallah. Ingat, yang pantas dipuji hanya Allah. Allah Jalla Jalaluh mengatakan di surah An-Nur ayat 21, "Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Supaya kita sadar jemaah, kita bisa jadi baik, kita bisa rukuk, kita bisa sujud, kita bisa berpuasa di bulan Ramadan, itu Allah. Kata Allah, andai kata bukan karena rahmat Allah kepada kalian, karunia Allah kepada kalian, tidak ada satupun di antara kalian yang akan suci selamanya. Walakinnallah yuzakki man yasha. Tapi Allah tuh yang menyucikan siapa yang dia kehendaki. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar dan Maha tahu. Jemaah, apa yang seharusnya kita lakukan sebelum Ramadan? Sebagian orang ada yang berangkat ziarah kubur sebelum Ramadan. Ramai sekarang kubur. Anak ingatkan bahwa ziarah kubur itu disunnahkan. Ziarah kubur itu disyariatkan. Tapi ingat, tanpa ada batasan waktu, masa, zaman. Antum mau ziarah sebelum Ramadan, mau ziarah setelah Ramadan, mau ziarah di malam hari, mau ziarah di siang hari, silahkan. Tapi ingat, dengan tujuan kita ziarah kubur. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Zurul qubur fa innaha tudzakkirul maut." Kalian kunjungi kuburan, ziarah kuburan. Kenapa? Karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada kematian. Beliau juga pernah mengatakan, "Inni nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha." Aku pernah melarang kalian berziarah ke kuburan. Sekarang ziarahi kuburan. Kenapa? Fa inna fiha ibrah. Di ziarah kubur itu ada pelajaran buat engkau. Datangi kuburan sana. Ambil pelajaran dari nisan-nisan yang ada di sana. Dari tumpukan-tumpukan tanah yang di bawahnya ada orang-orang besar yang mereka tahun ini tidak bisa ikut Ramadan. Subhanallah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Fa innaha turaqqiqul qalb atau taruqqul qalb." Ziarah kubur itu melembutkan hati, membuat air mata menetes dan membuat kita ingat dengan akhirat. Tapi ternyata banyak orang ziarah kubur untuk mengingat dunia. Ziarah kubur karena ada ambisi yang membara di dalam hatinya. Kadangkala ana bingung, orang ziarah kubur karena nyalek, ziarah kubur karena ingin jadi bupati, ziarah kubur karena ingin jadi gubernur, ziarah kubur karena ingin jadi presiden. Ya Allah, zurul kubur, kata Nabi SAW. Silahkan ziarahi kuburan. Untuk apa? Untuk ingat mati, untuk ambil pelajaran dari kuburan itu, bahwasanya mereka telah pergi dan engkau akan menyusul. Kita lihat doa Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau berziarah kubur. Apa kata beliau? Assalamualaikum ahlad diyar. Salam buat kalian wahai ahlud diyar, wahai penghuni-penghuni kuburan, penghuni-penghuni negeri ini, minal mu'minin wal muslimin, dari orang-orang yang beriman dan dari orang-orang Islam. Wa inna insyaallah lalahikun. Kita ini bakal gabung sama kalian. Kita tinggal nunggu antrian. Kita bakal mati. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Aku memohonkan kepada Allah buat aku dan buat kalian keselamatan. Jadi kalau orang habis ziarah kubur tambah suka beribadah,
tambah menjauhi dunia. Ambisinya turun, yang awalnya ingin menjadi apa dia jadi nggak kepingin. Enggak lah, ada apa ana jadi ini dan itu. Ana mau menghambakan diri kepada pencipta langit dan bumi. Ana bakal mati. Jadi kalau antum habis ziarah kubur, Ramadan tambah semangat. Hatam Qur'annya tahun lalu Ustaz, ana cuma 2 kali hatam Qur'an Ustaz. Ana berharap tahun ini bisa 7 kali hatam Al-Quran. Alhamdulillah. Antum jadi ingat kalau antum bakal mati. Jemaah rahimakumullah. Ramadan datang untuk mengetes IQ seseorang. Kecerdasan manusia. Kadang-kala sekarang kalau tes IQ itu ada pertanyaan-pertanyaan macam-macam lah. Nggak tahu anak apa yang mereka lakukan untuk mengetes kecerdasan seseorang. Nih bulan Ramadan. Antum akan lihat orang yang cerdas dan orang yang bodoh. Di bulan Ramadan, antum akan melihat orang yang pandai, orang yang bijak, dan orang-orang yang tidak tahu dengan dirinya. Nasullaha fanasiyahum. Orang-orang yang lupa sama Allah, lalu Allah melupakan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syaqiyun abdun adraka Ramadan. Syaqiyun thumman salakha min falam yughfar lahu. Tuh melarat tuh hamba. Orang yang sengsara. Dia hadir di bulan untuk hadir di bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Kemudian selesai Ramadan, dosanya tidak diampuni. Maka inilah orang-orang bodoh. Di bulan Ramadan kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna hadha syahr qad hadarakum. Ini bulan Ramadan udah hadir nih. Udah hadir nih bulan Ramadan, udah datang nih. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam dari 30 malam atau dari 29 malam, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurimal khair kulluh. Barang siapa yang dihalangi dari kebaikan di malam, dia tidak bisa meraih Lailatul Qadar. Orang-orang berlomba-lomba di malam hari menghidupkan malamnya dengan ibadah. Antum nggak bisa. Antum nggak dapat Lailatul Qadar. Maka tuh orang, kata Nabi SAW, telah dihalangi dari kebaikan semuanya. Wala yuhramu khairuha illa mahrum. Tidaklah ada orang yang dihalangi dari kebaikan malam itu, kecuali orang itu mahrum, yang terhalangi dari semua kebaikan. Bayangkan jamaah, kita melihat manusia berlomba-lomba giat bekerja di bulan Ramadan karena ada bonus dari bosnya. Karena ada THR. Yang pegawai kita lihat, semangat kerja, bos mengatakan yang kerjanya semangat bulan Ramadan, THR-nya double. Ada kantor yang kayak gitu jamaah. THR-nya 10 kali lipat. Bayangin nih, kalau antum kerja di 10 hari terakhir, kata bos, antum kerja 10 hari terakhir, ana kasih THR 10 kali lipat gaji. Kira-kira dia kerja nggak jamaah? Bos, ana nggak mudik tahun ini bos. Ana akan kerja. Nggak, bukan 10 bulan. Tapi dilipat gandakan 100 bulan. Kalau gajinya 5 juta. Dilipat gandakan 100 bulan. Kira-kira dia mau pulang? Mungkinkah dia akan istirahat? Nggak bakalan, bos. Engkau bos yang baik. Aku akan bekerja. 24 jam aku akan bekerja. Bagaimana dengan Allah yang menawarkan kepada kita, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik dari semua THR-mu. Lebih baik dari hidupmu semuanya. Tapi kita lihat, adakah yang semangat bekerja di 10 hari terakhir? Malah yang penuh pasar dan mal. Ibu-ibu 10 hari terakhir ngapain? Bungkusin kue. Insya Allah. Alhamdulillah Ustaz, laris dagangan 10 hari terakhir. Ya Allah. Fadol.
Antum mau cari duit fadl, tapi jangan lupa dengan Lailatul Qadr. Nih, kalau ada bos mengatakan kepada anak buahnya, Fulan, siapa yang pegawai di sini? Angkat tangan. Jemaah. Antum pegawai. Nah, berdiri. Berdiri. Mana hadiahnya? Ana mau kasih hadiah buat antum. Masya Allah. Jangan rame-rame. Nah, fadal. Antum kesini. Kesini antum. Ana mau tanya sama pegawai ini jemaah. Nah, kasih jalan jemaah. Masya Allah. Gimana kabar antum? Maju sini. Masya Allah. Antum jawab, anda kasih hadiah. Kalau enggak, antum kasih THR berapa? Jangan rame-rame. Iya. Satu kali apa? Satu kali gaji. Masya Allah. Kalau dikasih 10 kali gaji, mudik enggak? Mudik. Masih mudik. Kata bos kasih 10 kali nggak boleh mudik. Masya Allah. Nah, baik jamaah. Oh, dia kalau dimarahin baru jamaah. Baik, kalau dikasih 1000 bulan gaji, apa yang antum akan lakukan sama bos antum? Nginep di kantor. Nginep di kantor. Alhamdulillah. Nih, betul dia. Fadl. Jazakallahu khair. Barakallah. Ini yang ana inginkan. Nginep di kantor jamaah. Nggak pulang. Kita disyariatkan iktikaf. Nginep di masjid. Nah, subhanallah. Afwan Ustaz, ana ini kerja Ustaz. Bisa nginep. Antum kerja, jam 5 pulang, jangan pulang ke rumah. Pulang kemana? Ke masjid. Ngapain? Cari 1000 bulan THR. Sampaikan kepada istrinya, istriku yang tercinta, aku lebih cinta kepada Allah daripada kepadamu. Masya Allah. Ini apa mau diceraikan, kata istri. Mau ditinggal 10 hari. Jamaah. Baik. Kayaknya ada yang sabotase mic ana jamaah. Nah, baik, insyaallah berhenti sendiri nanti. Jamaah rahimakumullah, Allah mensyariatkan Ramadan. Itu untuk kebaikan kita. Allah nggak butuh dengan puasa kita. Allah tidak butuh kita datang ke tempat ini. Allah tidak butuh kita qiyamul lail. Camkan di diri kita bahwasanya kita yang membutuhkan hal itu. Tatkala Allah mensyariatkan puasa, kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Allah mensyariatkan Ramadan. Ana mungkin pegang 2 aja. Sama aja. Jazakallahu khair. Masya Allah, ini gara-gara anak kayaknya bunyi ini jamaah. Sahih jamaah. Allah mensyariatkan Ramadan agar beban kita di dunia ini berkurang. Agar kita tidak terlalu terbebani dengan dunia kita. Ramadan pelajaran untuk kita bersama, kalau insan berbeda dengan hayawan. Manusia itu beda dengan binatang. Manusia tidak asal makan, dia tidak asal minum, dia tidak asal bercinta, tapi dia hidup di bawah aturan dan kontrol pencipta langit dan bumi. Dia tidak mengikuti perut dan nafsunya belaka, tapi perut dan nafsunya yang mengikuti perintah Allah Jalla Jalaluhu. Di sini kenapa tadi disebutkan keistimewaan puasa? Kullu amal ibni Adam lah illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi.
Tuh kata Allah dalam hadis qudsi, semua amalan manusia buat dia. Hitungannya udah jelas, kecuali puasa. Kata Allah, tuh puasa buat aku. Itu puasa milikku. Kenapa? Karena ketika itu manusia berubah. Kata Allah, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Itu manusia meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya. Untuk siapa? Untuk aku, kata Allah. Subhanallah syamah. Ini bulan Ramadan. Kita berubah. Ada syahwat kita mungkin yang ingin menjadi seperti binatang. Tapi kita bisa mengontrol syahwat kita di bulan Ramadan. Allah kasih. La'allakum tattaqun. Bagaimana agar kita mewujudkan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih indah. Agar kita bisa meneteskan air mata setiap malam, menyesali dosa-dosa kita. Agar tatkala kita sholat di belakang imam dengan suara yang indah, membuat hati kita ternyuh, kemudian kita menangis. Karena ada sebagian orang sholat sama imam, kadang-kadang di Masjidil Haram, Masya Allah jemaah umrah, sholat sampai nangis-nangis. Ditanya kenapa? Ya nggak tahu ya, ana terharu sama imamnya menangis. Hatinya lembut. Tapi ada orang yang sama sekali seakan-akan hatinya sudah tertutup. Ada 3 hal yang perlu diobatin sebelum Ramadan. Yang pertama, hati yang lalai dan akal yang kabur. Banyak orang yang pintar ngomong tapi tidak berbuat. Banyak orang yang ingin tapi nggak segera bertindak. Banyak orang yang berpikir tapi juga tidak bergerak dia. Tidak mengamalkan apa yang dia pikirkan. Kenapa? Karena banyak keinginan hati yang telah condong dan nyaman kepada dunia. Dia sudah nyaman dengan kursinya. Dia sudah nyaman dengan kerjaannya. Dia sudah nyaman dengan kedudukan dan jabatannya. Udah. Nggak ada tuh pikiran untuk datang menyambut bulan Ramadan. Karena akal telah tersandera dengan materi jauh dari sentuhan-sentuhan keimanan. Datang ke masjid jarang. Kita mengobatin hati yang lalai. Bagaimana kita mengobatin hati yang lalai yang seperti ini? Tatkala umat manusia berlomba-lomba menyambut bulan Ramadan, dia juga berlomba-lomba menyambut Ramadan dengan apa? Mengecat rumahnya. Bapak, ada apa ini? Ramadan, kata dia. Harus bagus rumahnya. Allahu Akbar. Sebagian orang nggak sholat, tapi Ramadan puasa. Masya Allah Bapak, iya. Inilah tanda-tanda orang bertakwa, kata dia. Sepanjang tahun antum nggak sholli, tapi ada hati yang lalai. Selain kita berdoa memohon kepada Allah, Allahumma benar Ramadan, sampai kami ke bulan Ramadan, bantulah hamba untuk bisa panen pahala di bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, persiapan perasaan. Gimana perasaan dipersiapkan? Antum kalau ada orang yang dinanti-nanti, antum akan bingung. Mau ketemu tuh bingung. Antum penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kegembiraan. Ya Allah, mau datang ini. Itu yang perlu kita tumbuhkan di hati kita. Kegembiraan dengan hadirnya bulan Ramadan. Yang kedua, persiapan rohani. Ruhnya dipersiapkan dengan mempersiapkan niat dari sekarang. Niat ana mau puasa, ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena ikut kebiasaan. Sebagian orang sama sekali tidak mempersiapkan niat untuk Ramadan. Masuk bulan Ramadan, dia puasa, Masya Allah, sahur, sholat tarawih. Ditanya, kenapa bang kok sahur? Ya itulah Ustaz, kita nggak enak semuanya pada puasa, terpaksa. Berarti ada niat yang tidak benar. Siapkan rohani antum, memang antum ingin berpuasa.
Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Antum lihat. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena ada iman dia tahu ini syariat Allah. Ini rukun Islam, wa ana muslim. Wahtisaban, dan dia mengharapkan pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya diampuni semuanya. Ramadan, siapkan ruh kita, hati kita. Yang ketiga, persiapan akal. Ilmunya harus dipersiapkan. Kayak hari ini nih kita hadir di tempat ini, mendengarkan ceramah Ustaz Firanda, Ustaz Sufyan, itu persiapan. Mempelajari hukum-hukumnya, adab-adabnya, sunnah-sunnahnya, baca bagaimana orang-orang soleh dahulu. Dibaca, datang ke kajian untuk mempersiapkan akal kita. Dan sebenarnya para khatib itu mempersiapkan umat. Khutbah-khutbah Jumat selalu mengatakan, Ramadan udah deket nih, engkau harus melakukan ini dan itu. Karena banyak di antara kita yang Islamnya keturunan, tidak tahu dengan hukum-hukum Islam. Maka pelajari, persiapkan antum. Ada buku-buku kecil tentang Ramadan, antum baca. Yang keempat, persiapan fisik. Apa yang dipersiapkan? Beli sirup, beli biskuit. Bukanlah jamaah. Persiapan fisiknya antum puasa di bulan Sya'ban. Karena yang ada iklan-iklan di pinggir jalan, di televisi tentang Ramadan, Ramadan. Apa yang dijual? Biskuit, sirup, sarung. Apa lagi? Macam-macam. Persiapkan antum, fisik antum dengan memulai puasa. Sya'ban. Walaupun tinggal sedikit Sya'ban nih. Yang sudah biasa puasa, lanjutkan puasanya. Karena ada orang-orang yang tidak persiapan fisik, masuk Ramadan, hari pertama, Masya Allah, lemas. Bang, kenapa lemas bang? Sedang puasa. Ya semuanya puasa, bukan hanya antum yang puasa. Kenapa? Karena dia tidak persiapan fisik. Antum lihat orang yang biasa puasa sunnah, masuk Ramadan biasa. Bahkan ketika Ramadan dia lebih semangat. Kenapa? Banyak sohibnya. Dia ajak puasa sendirian, dia kuat. Bagaimana ketika satu rumah semuanya puasa, ke kantor semua puasa, maka siapkan fisik kita. Jangan sampai di akhir Ramadan malah habis-habisan kuliner. Jamaah, ini sarapan terakhir nih, kita harus makan yang banyak. Allahu Akbar. Mumpung belum Ramadan, di situ tuh ada warung soto paling enak, yuk kita ke sana. Persiapan Ramadan, bukan seperti itu. Supaya kita tidak lalai. Baik. Penyakit yang kedua yang perlu kita obatin, yang tadi masalah kelalaian hati kita. Yang kedua adalah meninggalkan dosa. Kenapa? Banyak orang yang beribadah tapi tidak bisa menikmati ibadahnya. Salat nggak bisa khusyuk. Zikir nggak pernah selesai. Zikir pagi sore. Gimana antum zikir? Alhamdulillah Ustaz, insya Allah dalam sepekan itu sekali lah. Pagi sorenya itu tiap hari. Maka itu disebabkan dosa-dosa yang kita lakukan. Mau Ramadan, persiapkan diri antum. Bersihkan hati antum. Supaya bisa menikmati puasa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza adznaba al-'abd nukita fi qalbihi nukta sauda." Tuh, seorang hamba apabila berbuat dosa akan ada nokta hitam di hatinya, di jantungnya ada nokta. Fa in tab wa naza' wastaghfar suqila qalbu. Kalau dia bertobat, dia tinggalkan itu dosa, dia beristighfar, hatinya akan dibikin cemerlang lagi. Fa in ada au zada zada. Kalau dia kembali berbuat dosa, bertambah dosanya, bertambah nokta hitam di hatinya.
Dan itu yang kita lihat kadang-kadang orang Ramadan ada banyak pertanyaan masuk. Gimana Ustaz, Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, tapi pelaku dosa tetap. Dia udah dikasih kesempatan sama Allah nih bulan Ramadan, tapi hatinya udah tertutup dengan dosa-dosa tersebut. Maka nih bulan Ramadan, sebelum Ramadan istighfar. Kita lihat Rasulullah SAW, jamaah bicara taubat. Jangan antum berpikir makom taubat ini makomnya para pelaku dosa. Enggak. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, mengatakan tentang taubat ini, fa innahu manzilatu awwali sa'irin. Orang ketika berjalan awalnya dia bertobat, di pertengahan bertobat, di akhirnya dia bertobat. Antum bisa lihat Rasulullah SAW. Pernahkah beliau berhenti beristighfar? Allah sudah ampuni dosa-dosa beliau. Sehari beliau mengatakan, Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Berapa kali beliau baca itu? 100. Kita berapa kali kita baca? Maka persiapan jangan sampai kita hanya Ramadan 10 hari. Ada yang Ramadannya hanya 20 hari, 10 hari terakhir berhenti. Mulai dosa-dosa itu datang kepada dia. Hasan al-Basri rahmatullah alaih pernah ditanya oleh seseorang, "Ya Aba Sa'id, ini abitu mu'afan." Abu Sa'id, aku ini malam hari alhamdulillah bermalam dalam kondisi sehat walafiat. Wa uhibbu qiyamal lail, dan aku ingin bangun malam. Wa uiddu tahuri, dan aku siapkan air untukku berwudu. Fama balila aqum, kenapa aku enggak bisa bangun? Aku siap hidup. Bunyi alarmnya, tapi dia pencet. Bunyi lagi alarmnya, dia pencet. Sampai azan subuh. Kenapa kok bisa seperti itu? Padahal terbukti kita ingin bangun malam dengan kita memasang alarm. Apa penyebabnya? Kata Hasan Basri, dzunubuka qayyadatka, dosamu yang membelenggumu sehingga engkau nggak bisa bangun malam. Dan itu jamaah. Sebagian ulama dia mengatakan karena satu dosa 4 bulan aku nggak bisa bangun malam. Wah jamaah, munajat kepada Allah itu kelezatan yang paling tinggi dalam kehidupan ini. Tapi ada orang yang tidak merasakan gara-gara dosa. Maka banyak beristighfar, bertobat siang malam, tobat mulai saat ini antum berikat. Pulang dari tempat ini, semoga kita termasuk hamba yang dikatakan kumu maghfuran lakum. Kalian bangkit semuanya, kalian pulang semuanya, dosa-dosa kalian semua sudah diampuni. Semoga kita termasuk yang seperti itu. Yang ketiga, meninggalkan dendam, dengki dan hasad. Karena ini termasuk penghalang dari pahala dan penghalang dari dosa kita nggak diampuni. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis. Pintu-pintu surga itu dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis. Diangkat amalan hamba pada hari Senin dan Kamis. Fayughfar, ini ingat. Kata Nabi alaihi salatu, fayughfar li kulli 'abdin la yushriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna fayuqalu anziru hadain hatta yastaliha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuh semua diampuni. Semua hamba diampuni kecuali semua hamba yang tidak melakukan kesyirikan itu diampuni. Kecuali orang yang menyimpan dendam dengan saudaranya. Ada dengki sama saudara. Ini orang dikatakan yang ini tunda dulu pengampunan buat dia. Berapa banyak di antara kita bertahun-tahun gak diampuni sama Allah. Antum istighfar, antum minta ampun sama Allah karena antum menyimpan dendam sama saudara antum.
kedengkian kepada saudara antum, nggak diampuni. Sampai kapan? Sampai kita berbuat baik. Kita baikan sama saudara kita. Memutuskan yang awalnya tidak menyapa, tidak mau salam, kita berbuat baik kepada dia. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ini nih, kalau tadi Ustaz Sufyan membahas masalah hadis maaf-maafan sebelum Ramadan, minta maaf itu jamaah tiap hari. Amal itu diangkat hari Senin dan Kamis. Di bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amal oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kita juga perlu minta maaf. Ramadan punya salah, minta maaf lagi. Idul Fitri minta maaf terus tatkala melakukan kesalahan, minta maaf. Hadis ini menunjukkan tadi tentang pentingnya amalan hati kita. Antum jangan sampai nyimpan dendam. Masya Allah, 5 menit katanya anak kamu, 5 menit. Jazakallah khair. Tapi cuma yang terakhir, ada sebuah hadis, semoga menjadi cemeti yang memotivasi kita untuk memanfaatkan Ramadan ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dari Muhammad bin Maslamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin." Sesungguhnya Allah memiliki nafahat. Apa nafahat? Hembusan angin sepoi-sepoi. Itu nafahat. Nafahat ini ada semacam ilham mungkin. Tajalliyat muqarribat. Di mana orang kalau kena angin sepoi-sepoi itu dia jadi lebih semangat beribadah. Allah tuh memiliki di sepanjang masa, di hari-hari kalian nafahat, angin sepoi-sepoi tadi, fata'arradu laha. Kalian tuh kalau bisa kenakan diri kalian sepoi-sepoi. Kalau ada angin di situ kalian datang supaya terkena dengan angin tersebut. Ada kebaikan-kebaikan Allah sepanjang masa. Maka usahakan kita mengenakan diri kita. La'alla ahadakum ayyusibahu minha nafhatun la yashqa ba'daha abad. Semoga di antara kalian ada orang yang terkena angin tersebut, yang terkena ilham dari Allah, yang terkena hidayah Allah tersebut. Kemudian dengan hidayah tersebut, dengan nafahat tersebut, dia tidak akan sengsara selama-lamanya. Bulan Ramadan, bulan untuk menunjukkan diri kita kepada Allah, untuk mengharapkan Allah mengampuni kita. Kenapa? Karena Ramadan ini ada vonis bebas dari api neraka. Semoga kita yang hadir di tempat ini semuanya termasuk yang divonis bebas dari api neraka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa ana sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.